101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Dan siang hari ini Smart Listener, saya mempunyai tamu spesial di studio dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama beliau yang tentu sudah tidak asing lagi ya Smart Listener. Sering kita lihat fotonya, kemudian sering kita dengarkan juga, dan tentu Bapak yang satu ini di bawah kepemimpinan beliau, BPR Hasamitra ini menjadi salah satu BPR terbaik di Indonesia. Dan langsung saja kita bersama dengan Bapak Inyoman Suparta, Direktur Utama BPR Hasamitra. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mirsa, selamat siang Smart Listener dimanapun Anda berada. Senang sekali. Doa kami semoga tetap sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Gimana kabarnya Pak? Wah, puji Tuhan, kabarnya selalu baik dan kami selalu sehat. Kalau saya lihat Pak Nyoman ini nggak ada yang berubah ya. Dari tahun ke tahun tetap sama aja Pak. Ini apa sih rahasianya Pak? Iya, kita itu harus menjaga organ tubuh yang sudah dititipkan Tuhan untuk kita kan. Misalnya kita harus cukup istirahat, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa juga saya rutin melaksanakan kegiatan olahraga. Jadi selain itu yang paling penting lagi adalah pikiran selalu positif itu Mbak Bisa. Itu harus dijaga ya Pak ya. Ya baik. Dan untuk hari ini nih Pak Nyoman, kita akan membahas satu topik ini terkait tantangan BPR di era financial technology ya. Nah kalau kita lihat nih saat ini ya di era digital seperti saat ini Pak, di mana perkembangan teknologi ini sedemikian pesatnya sehingga bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di teknologi informasi di dunia maya, itu berbentuk e-commerce, kemudian ada juga berbentuk teknologi informasi ya ataupun financial technology ya. Nah, kalau semamanya dari BPR Hasamitra sendiri melihat untuk adanya financial technology ini bagaimana Pak tantangan kedepannya dari BPR Hasamitra ini Pak dengan adanya fintech ini Pak? Iya, kita harus selalu bersyukur ya adanya teman atau sahabat, kita mau nyebut semua itu semua sahabat ya. Karena apa? Kita akan bekerja sama. Nah, fintech ini kan melebihi kecepatannya daripada layanan bank yang secara konvensional atau layanan perbankan. Termasuk BPR, bank umum pun masih kalah cepat dengan hadirnya teknologi ya dalam hal misalnya peer-to-peer lending, jadi pemberian kredit melalui digitalisasi. Ya orang minjam sangat mudah sekali. Ya, saya sering membahasakan, saya punya tagline juga ya, bahwa layanan digitalnya kita itu harus cepat, mudah, murah, aman dan handal. Kita sering sebut cumumuah. Jadi dengan tagline seperti itu kita paling tidak bisa beradaptasi ya. Jadi kalau melihat hadirnya fintech itu sesungguhnya kita harus bisa melihat dulu ke dalam diri kita. Apa sih kekuatan dan kelemahannya kita kan gitu ya. Tapi kita berbicara kekuatan kita saja ya dulu di BPR itu bahwa BPR itu sumber dananya kuat, jangkauan wilayah kerjanya sampai ke daerah-daerah. Jadi hubungan emosional dengan nasabah itu dekat. Gitu. Nah di sisi lain orang lebih dekat lagi gitu, karena dia pakai mobile banking atau mau ke teknologi, ya melalui internet, melalui mobile banking dia sudah bisa dapat fasilitas melalui platform fintech kan gitu. Nah ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Lalu kekuatannya fintech itu apa sih? Kalau kita baca kan dia itu cepat sekali mengadopsi teknologi, itu cepat sekali ya. Semua orang memang ya, mau kalau jadi pemenang tuh siapa cepat ya yang menang itu kan. Kecepatan memang jadi. Nah digital ini cepat sekali. Dia mudah juga dilakukan. Prosesnya cepat begitu.
Kemudian kalau di BPR itu kan alurnya sangat panjang. Ya, 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 Pak. inilah dia menang cepat, yang tepat gitu. Kalau kami itu hanya murahnya saja jadinya menang nih. Kalau dia bilang murah itu di fintech itu ya kami sudah baca kekuatannya enggak. Karena apa? Sumber dananya tidak dari masyarakat. Sementara BPR sumber dananya dari masyarakat. Inilah kekuatannya kita bahwa BPR sumber dananya besar. Sementara fintech tidak bisa menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat. Dia hanya mengharapkan dari partnernya saja atau istilahnya dia lendernya ya. Kita inilah lendernya. Kemudian fintech itu hanya memberikan kita borrowernya. Nah, jadi kita bekerja sama bersinergi di sana. Ini juga didukung oleh regulasi. Itu Mbak Mirsa. Ya. Dan tentu ini juga yang membedakan Pak ya, LPS ya. Ya, LPS kalau di fintech itu kan nggak menghimpun dana, jadi nggak ada jaminan orang menyimpan uang. Ya, kalau di fintech itu banyakan peer-to-peer lending yang kita ajak. Jadi kami punya dana, kemudian dia punya pasar yang terbuka begitu. Kalau kami pasarnya kan di daerah-daerah saja. Nah, dengan bekerja sama dengan fintech, kami bisa melepas kredit ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia melalui platform fintech itu sendiri. Jadi melalui digital ya. Di sini kan perlu didukung oleh OJK. Ya. Oke, ya Pak Nyoman, kalau semuanya dari BPR Samitra sendiri Pak, untuk strategi yang dilakukan ke depan ya Pak, dengan tantangan dari fintech ini, apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh BPR Samitra Pak? Ya, kalau berbicara strategi ya Pak Mirsa ya, kita paling tidak ada strategi, 3 strategi yang ingin saya sampaikan, khususnya di masyarakat, di Samitra ya. Kalau secara umum kan orang takut dengan fintech. Orang itu maksudnya BPR lain secara umum ya. BPR secara umum mindsetnya, loh kita kan sumber daya manusianya kita masih terbatas. Nggak tahu dengan teknologi bagaimana mengoperasionalkan. Belum melihat risikonya cybercrime misalnya kan. Kemudian belum lagi kita butuh modal yang besar. Kalau teknologi kan investasinya. Coba bank digital itu sekarang, itu modalnya harus 10 triliun Mbak. Kalau ada aturan OJK kan 10 triliun. Ya, orang bank umum aja sekarang syaratnya cuma 3 triliun. Ini kalau ada membentuk bank digital itu syaratnya 10 triliun. Nah, itu sangat besar sekali. Tapi karena keterbatasan yang fintech ini ya, dia bekerja sama dulu dengan bank umum, dengan BPR, dan itu di akomodasi oleh OJK. Jadi OJK menyarankan. Cuma kalau di bank umum sudah bisa executing proses pemberian kreditnya maupun channeling. Kalau di Asamitra atau BPR secara umum, OJK hanya mengatur kita harus melalui channeling saja, atau dengan pola yang lain referral. Jadi dia memberikan referensi saja. Jadi ini amannya bank ini kan kita punya mengetahui orangnya, kemudian kita yang membuat parameter tentang layak atau tidaknya calon borrower itu gitu. Jadi itu kerjasamanya kita diatur dalam ya istilahnya PKS lah, Memorandum of Standard, MOU-nya kita dengan lender. Itu Mbak Mirsa. Oke, jadi memang itu ada sisi kekuatannya ya Pak ya, dengan bagaimana kita melihat tantangan BPR ke depannya ya dengan adanya financial technology ini ya Pak Nyoman. Baik, dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau bergabung di siang hari ini itu silakan ya, karena kita live talk show bersama dengan BPR Samitra, masih bersama dengan Pak Nyoman di sini. Dan untuk Anda yang mau nanya-nanya juga nih ya, kita masih membahas mengenai tantangan BPR di era financial technology. Silakan untuk Anda yang mau nanya-nanya di 0811 4610 11, kemudian untuk di line live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat, dan Smart Listener Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama talk show BPR Hasa Mitra. Dan untuk Anda yang mau gabung nih untuk siang ini, silakan untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kemudian untuk WhatsApp ya di 0811 4610 11. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Nyoman, dan saat ini sepertinya ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, rencana ke depan, apakah ada rencana pengembangan fintech ke depannya nih untuk antisipasi para hacker untuk membobol data nasabah nih, Pak? Ya, Nah, pertanyaan yang baik, ya. Smart Listener ya. Ini luar biasa. Tentu saya harus memikirkan langkah-langkah apa saja yang harus BPR Perlindungan ya. untuk melindungi data Data nasabah kan. nasabah, ya. Yang pertama kami akan mengembangkan web security system. Jadi sudah wajib itu. Ya, ya. Itu syaratnya dari OJK. Bank juga ada syarat dari satu lagi otoritas, yaitu Bank Indonesia. Apa? Menyediakan aplikasi fraud detection system. Jadi supaya baru ada niat saja kita sudah bisa membaca gitu istilahnya. Baru ada niat, terutama niat jahat kan. Kita membaca. Itu sistem yang memberikan kita warning. Diingatkan kita, ini ada apa? Misalnya Pak Mirsa tidak punya ATM, lalu dapat ATM di jalan, dia coba pinnya Pak 1 2 3 4 5 6 gitu namanya, ternyata gagal. Berarti dicoba lagi kedua, yaitu sudah risikonya tinggi itu. Sudah langsung diingatkan, berarti itu langsung di-cut oleh bank, tidak bisa bertransaksi lagi, diblokir. Itulah aplikasi yang kami kembangkan ya untuk pengamanan sistem data. Kemudian yang paling penting lagi Pak Mirsa, kita bersinergi dengan para vendor teknologi ya. Ya, kan ibaratnya gini nih, antara virus dan antivirus itu. Ya, antara maling dengan polisi itu kan. Itu tidak pernah berhenti itu. Sekarang sudah virusnya begini, buat antivirus, ya muncul lagi yang virus baru. Saling mempelajari itu. Kejahatan juga begitu. Persis sama kayak Tom and Jerry ini. Ya, jadi tidak bisa. Nah, makanya kita harus berkembang terus. Ya. Kita harus memiliki itu dan kita kembangkan. Jangan-jangan orang yang membuat virus itu lagi menjadi yang membuat antivirus itu membuat lagi virus baru kan begitu ya. Jadi kita habis biaya kita untuk membeli antivirus tuh misalnya gitu. Tetapi kalau di bank itu kita sudah dengan vendornya harus sudah jelas DNA-nya, sudah apa yang perlu dirahasiakan, kehati-hatiannya, kepercayaannya harus dijaga itu. Itu yang penting. Dan semua yang lembaga institusi yang kita ajak kerjasama itu, apakah fintech maupun lembaga yang lainnya, itu diatur oleh OJK. Termasuk kita punya asosiasi pembayaran Indonesia. Jadi ada ASPI di sana, asosiasi sebagai anggota asosiasi sistem pembayaran Indonesia gitu. Dan yang terakhir lagi, kita selalu meningkatkan dan beradaptasi terhadap teknologi informasi ini dengan digitalisasi. Jadi kita menciptakan produk-produk digitalisasi, salah satunya adalah untuk tujuan pengembangan arah Asa Mitra ke depan. Jadi teknologi ini, digitalisasi ini kayaknya menjadi satu keharusan ya. Kalau kita mau hidup ya, kalau kita mau mati ya, kita akan ditelan oleh teknologi kalau kita hanya mengikuti ketentuan dari regulasi saja. Jadi apa yang dibuat oleh regulasi, fintech itu lebih cepat melajunya gitu. Ya, inovasinya itu cepat, terus ya, Pak. Ya, itu perubahannya cepat sekali itu. Memang itulah kecepatan yang dibutuhkan ini. Itu Mbak Mirsa. Jadi itu langkah-langkah konkret bagaimana kita memitigasi data nasabah di Asa Mitra ya. Oke. Ya, Pak Nyoman, ini seberapa besar nih Pak dampak adopsi teknologi fintech ini terhadap pertumbuhan nasabah baru bagi BPR Asa Mitra, Pak? Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Kita sudah lihat siklus daripada satu produk, apapun produk layanan kita. Kita pasti punya siklus ya. Yang pertama pasti dalam tahap pengenalan atau tahap awal ya pasti lambat sedikit ya. Nah, setiap ada tingkat pertumbuhan gitu,
Nah, di sana ada terakhir tingkat klimaknya. Nah, pada saat pertumbuhan inilah kita yakin sekali nanti ke depan bahwa layanan melalui teknologi ini butuh memang keahlian, butuh juga memang modal yang kuat untuk orang sumber daya manusia yang mumpuni dari sisi teknologi, dan produk itu akan selalu berkembang. Produk itu sudah tidak ada batasnya ini proses pengembangannya, kita akan menyesuaikan. Nah, BPR Asa Mitra itu mengakselerasi pertumbuhan dan menjangkau lebih cepat menggunakan teknologi ini kan. Itu kita mengadopsi bagaimana kita belajar dari fintech ini ya. Kan kita sudah bekerja sama, kita belajar terus bersinergi, ya tentu sinergi ini tumbuh bersama, bahagia bersama. Sinergi nantinya fintech itu menang, kita senang, atau sebaliknya fintech itu senang, kita menang. Jadi itulah sinergi. Kita berkolaborasi di sini harus ada win-winnya. Jadi itulah yang perannya kami. Bagaimana kita mengadopsi, tentu dengan cara bersinergi kan. Nah, kemudian melihat fintech ini juga yang menjadi di sisi lain dia menjadi tantangannya kita. Juga, ya. Di sisi lain ada risikonya juga, di sisi lain ada manfaatnya juga. Ibarat mata uang ini, antara ada tantangan, ada peluang pasti. Juga, ada juga manfaat, ada juga risiko kan gitu. Nah, inilah yang harus kita kemas dengan bagus. Kalau kita berkompetisi, kita akan mati pasti. Karena kita kecepatan. Ayo berkolaborasi, harus bersama, bergandengan tangan lah istilahnya. Ya, ibarat manusia. Kalau Mirsa tangan kanannya bisa terbang, saya tangan kirinya bisa terbang, ya berarti kita tangan dan kirinya bersama-sama kita satukan, terbangnya kita bisa lebih tinggi kan gitu. Jadi bersinergi, pertumbuhan kita akan lebih cepat itu. Nah, ini baru ke depan ya. Kita masih menjejaki nih Pak Mirsa. Kemudian kami juga senantiasa terus yang seperti saya istilahkan tadi, mengadopsi kecepatan daripada gimana sih kecepatannya fintech ini melakukan, misalnya mengukur karakternya orang gitu. Ya bisa dia dengan membaca wajah dia sudah bisa. Kita gimana mengukur karakter kan sangat sulit sekali. Ya memang sih pasti tidak tepat, tetapi paling tidak mitigasi risiko tentang karakter seseorang itu bisa kita ini. Atau yang lebih utama lagi, dia pasti menyampaikan informasi tentang si A ini pernah ambil kredit koperasi, si A ini pernah ngambil, ini pernah bermasalah ini ya, sudah ada informasinya, jadi kita cut itu. Ada jejak digitalnya ya. Istilahnya celik itu namanya. Kalau kami istilahnya kan celik sistem informasi keuangan. Kalau dia celik core sistem, jadi dia gabungkan itu, dia gabungkan, dia kombinasi dengan artificial intelligence lah. Artinya dia sudah mempunyai data itu. Misalnya Mbak Arianti, Miss Arianti, apa yang diinginkan itu kalau sudah ditanya aja sama Mbak Google itu pasti dijawab. Pasti jawabannya sesuai dengan kita, karena dia sudah membaca karakternya kita melalui tulisannya kita, melalui apa kan. Dia itu ya memang betul-betul cerdas lah gitu. Sedemikian cepatnya Pak. Sedemikian cepatnya dia. Kalau kita masih mana KTP, mau mana kenalnya, di mana alamatnya, macam-macam, akte kelahiran atau surat nikahnya apa Pak. Dia nggak perlu itu. Dia sudah lihat dari fotonya Pak Nyoman aja dia sudah tahu nih orangnya Pak Nyoman sudah nih. Ya mungkin melalui nicknya ya, nomor induk kependudukannya dia udah clear itu. Nggak lagi minta surat kawinnya mana, berapa berkeluarga, nggak perlu, dia udah dapat itu datanya. Itulah data yang dia sudah kuasai itu Pak Mirsa. Iya, jadi memang untuk fintech ini memang di satu sisi ini menjadi kompetitor juga, tapi di satu sisi memang harus kita bersinergi ya Pak ya. Iya sama aja kalau kita mau hidup tidak ada yang kalau kita saling bersaing itu pasti suatu saat mati kita. Apalagi kita berkeras itu pastilah. Ya kalau kita mau tumbuh ya ingatlah prinsipnya Samitra itu begitu, tumbuh bersama, bahagia bersama. Your heart, our soul. Arti Anda jiwa kami. Ya, tidak ada kompetitor nih bagi kami, itu tidak ada lawan. Yang ada itu adalah sahabat.
Oke, jadi untuk layanan financial technology ini bagaimana untuk bisa bersinergi, berkolaborasi gitu ya Pak ya. Oke, nah tentu smart listener juga ingin mengetahui nih ya, apa sih yang menjadi keunggulan kompetitif Bank BPR Hasamitra dibanding dengan fintech ini Pak? Ya tadi kan kita Selain- sebut ya, Ya. cepat, mudah, murah, aman dan handal. Nah, ini dimiliki oleh fintech ini. Iya. Tapi saya hanya mengunggulkan di sini saja yang nomor 3 ini. Kita unggul di suku bunga. Coba orang minjem namanya kecepatan, pasti yang penting saya dapat uang. Berapapun bunganya tidak jadi masalah. Giliran sudah ada waktunya untuk membayar baru, aduh, kenapa nih besar sekali bunganya? Nah, kita yang memberikan yang murah. Jadi kita bersinergi. Ayo kita cari pelaku UMKM atau masyarakat yang memang butuh pendanaan dengan cara ya kita kurangi juga. Ibarat CD itu saringan. Semakin kecil bunganya itu semakin yang baik-baik datanglah. Ya kalau yang busuk-busuk yang mau bunga besar itu sudah tidak tersaring, itu tidak masuk, itu sudah pasti karakternya nggak bagus. Itu yang pertama ya. Yang kedua tujuan penggunaan kreditnya terarah. Ya, dan kita usahakan tepat. Misalnya seperti apa nih Pak? Ya misalnya memang untuk membangun rumah. Jangan membangun rumah tangga baru, tapi membangun rumah. Kita lihat fisiknya di mana kan gitu. Ya inilah kita channeling dengan dia. Memang dia mengasih informasi fintech, kita hanya mencari ke lapangan, betul enggak? Nah, sebab saya pernah nguji nih. Fintechnya mengatakan dia punya pabrik roti. Ketika kita ke sana dia hanya agen, cari roti kemudian jual. Statusnya apa? Dia pegawai negeri. Tapi dia bilang pengusaha di statusnya, di KTP-nya memang pengusaha. Tapi faktanya ya kita tolak. Nah, itu sistem channeling-nya. Yang ketiga, kita juga punya menjadi keunggulan kita itu adalah hubungan emosional kita terhadap nasabah. Kita kenal gitu. Memang dalam bisnis itu kalau mau tumbuhnya sama atau tumbuhnya berkelanjutan gitu, itu harus memang dikenal ya, know your customer ya. Kita harus betul-betul mengenal customernya. Selain tadi suku bunga, tepat penggunaannya, kemudian kenal dengan nasabahnya ya, hubungan emosional kita bagus. Yang keempat yang lebih penting lagi adalah masyarakat itu dilayani dengan lebih cepat. Ya kita tinggal mengikuti saja, kan kita sudah kerjasama, kita ikuti gimana kemudahannya. Ya apa-apa yang diginikan seperti tadi itu. Saya memohon kredit, Pak Nyon, apa syarat-syarat? Lebih banyak syaratnya yang ditentukan, bukan manfaatnya. Kita lihat dulu manfaatnya, udah. Syaratnya, karena kenal tak kenal, udah. Gak usah diminta ini itunya, udah. Nanti kalau sudah disetujui, sudah layak, baru disyaratkan di sana. Jangan awal baru berdiri membaca syaratnya aja, orang sudah lari. Sudah lari kan, coba fintech aja sudah. Syaratnya hanya mengisi saja itu kan, tidak dia mintakan mana aslinya, Pak. Isi saja datamu itu, dia sudah bisa menjawab. Kita masih minta dokumennya ini dicek benar apa tidak, verifikasi, identifikasi gitu. Nah yang lebih penting juga keunggulan kita ada 5 ini sebenarnya. Yang kelima yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas asesmen. Asesmennya kita menilai, kemudian termasuk kualitas collectionnya kita. Ya kalau dia digitalisasi kan, kalau dia lupa, umumnya kan orang bukannya dia tidak punya uang, tetapi dia lupa. Nah karena dia lupa mungkin kita ingatkan. Ya seperti saya sampaikan sebelumnya, sebelum ini dengan Pak Mirsa kan, dia bisa tahu dengan menginformasikan temannya, ini belum bayar loh, coba kamu hubungi, gitu dia menagih. Kalau kita kan itu tidak etis, kita langsung mungkin kita nggak nagih, Mbak Mirsa, ini rumahnya bagus sekali ya sekarang ya, untung tidak banjir ya. Dulu kan banjir ya, oh ya Pak Nyoman saya lupa nih, saya belum bayar kredit ya, kelupaan ini ada uangnya ya, saya transfer sebentar ya. Jadi gitu caranya kita. Ada pendekatannya Pak ya. Betul, kita tidak menagih, tetapi kita memuji dia atau peduli. Itu yang paling penting, care kita terhadap. Bagus rumahnya, itu kan care kita ya. Wah nyaman sekarang. Kalau kita berkunjung di sana, sejuknya ruangnya Mbak Mirsa nih gimana nih gitu misalnya kan. Dia sudah terpuji. Oh Pak Nyoman, mohon maaf ya Pak Nyoman pasti datang ke sini untuk menagih, saya lupa sekali nih ya. Langsung saya pun juga tidak, nggak usah lah saya setor tunai nih, silahkan ditransfer saja, ini nomor rekeningnya. Nggak usah kita bawa bangga mendapat uang dari lapangan, menagih Mbak Mirsa bawa uang, bangga kita bawa uang ke bank gitu. Enggak, kita suruh dia edukasi juga sekalian ini. Benar-benar Pak. Tolong ditransfer ke sini aja ya, nanti bukti transfernya
ya Dikirim ya. dikirim melalui WA lah, apa-apa kan kenal sudah WA-nya, udah gampang tuh sekarang. Ya gitu saja itu. Jadi dia, oh ya saya sudah bermanfaat, kelupaan. Besok-besok kalau ini saya ingatkan, dia bisa buat jadwal pembayaran dengan sendirinya gitu. Oke, jadi memang pendekatannya itu lebih humanis gitu ya Pak. Betul, Iman, ya? siapapun manusia pasti hubungan. Kalau teknologi kan tidak bisa bicara dia, kaku gitu. Kalau kita bisa fleksibel kan. Ya. Apalagi kalau nasabah lama gitu ya Pak ya, nggak usah dimintain pas mau memperpanjang kredit, diminta lagi ininya. Iya, diminta lagi dokumennya apa-apa, itu namanya mempersulit. Kalau kita sudah mendampingi, tugasnya kita di bank itu adalah mendampingi. Kalau teknologi kan dia tidak bisa mendampingi, itu aja poinnya. Jadi bagaimana orang sistem mendampingi Mirsa? Kalau saya kan bisa mendampingi ya, mana arahnya, apa penggunaannya kan begitu. Yang penting tujuannya untuk kesejahteraannya nasabah kan gitu. Jadi sama-sama misinya. Bank tanpa ada nasabah juga tidak bisa jalan. Nasabah juga tanpa ada bank juga bisnisnya akan tidak berkembang. Kita bersinergi nih. Nah, itu kadang-kadang kita berdiskusinya jadi enak. Itulah hubungan emosional, kedekatan yang enak itu. Jadi bunga itu tidak menjadi poin penting nantinya. Oke, ya Pak. Jadi memang ya itu yang menjadi keunggulan dari BPR Samitra. Pertama dari suku bunga kreditnya ya pasti lebih murah. Kemudian untuk penggunaan kreditnya tujuan itu penggunaannya terarah. Dan juga memang lebih ini ya, hubungan emosional kepada nasabah ini yang diprioritaskan ya Pak ya. Ya, kita lebih dekat, harus bisa mendampingi untuk kemajuan kesejahteraannya nasabah. Ini tumbuh bersama ya Pak ya. Tumbuh bersama, bahagia bersama. Bahagia bersama. Baik, kita break lagi ya untuk sesaat, dan smart listener Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami di siang ini dan kita masih lanjut lagi ya. Baik, kita seperti yang diinformasikan oleh Pak Nyoman tadi, dan tentu ada banyak keunggulan dari BPR Samitra ya. Pertama itu adalah suku bunga kredit yang pasti lebih murah, kemudian untuk tujuan penggunaan kreditnya itu terarah dan tepat, kemudian hubungan emosional kepada nasabah ini tetap dekat ya. Ini yang membedakan BPR Samitra dengan financial technology atau fintech ini. Baik, nah Pak Nyoman, nah kalau ini kan tadi ya seperti diinformasikan tadi ya, bahwa memang untuk pengetahuan ya kepada nasabah ya, terutama untuk literasi keuangan ini penting ya diketahui oleh nasabah. Nah, untuk peran dari BPR Samitra ini seperti apa nih Pak? Ya, untuk literasi itu memang sudah menjadi kewajiban kita ya. OJK juga sering mengajak kepada kita dalam event-event tertentu, misalnya pada saat penerimaan mahasiswa atau di sekolah-sekolah ya. Yang sekarang tuh yang orang milenial itu kan hanya SMA sama orang SMP juga bisa ya. Termasuk juga orang mahasiswa, itu yang paling penting. Makanya kita arahkan edukasinya itu pertama dulu dari kaum milenial istilahnya ya, yang pemuda maupun mahasiswa. Pemuda bisa lewat organisasinya Karang Taruna misalnya, kemudian bisa dari yayasan kalau dia berada di yayasan, kemudian kalau mahasiswa ya kita bersinergi dengan OJK, termasuk juga dengan lembaga asosiasi fintech. Jadi kita sama-sama. Nah, yang poin paling penting di dalam sosialisasi itu bagaimana mengenal fintech yang aman, bukan abal-abal ya, atau aman dan legal ya, L2 lah ya. Jadi selain sah gitu legalnya, kemudian dia juga memberikan perlindungan aman lah. Nah, kalau yang abal-abal kan itu bisa banyak yang fintech yang bodong itu kan, banyak sekali uangnya hilang begitu atau tidak diberikan kelanjutannya. Nah, selama ini kita selalu menggandeng itu dua. Kemudian kolaborasi dengan fintech ini sangat penting juga bagi kita. Jadi alternatif solusinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pertemuan dengan fintech itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir yang paling penting kepada nasabah kita yang existing, kita semua mitrawira, kita sebut karyawannya kita mitrawira, wajib untuk bagaimana mengenal fintech yang sah,
atau yang legal gitu ya, ya tentu terdaftar dan dapat izin kan Itu gitu ya. ciri-cirinya, Pak, ya? Ciri-cirinya pasti kita lihat di webnya. Kemudian kalau dia ada di webnya OJK itu dan tidak terdaftar dan tidak terizin, kita cari yang izinnya dulu. Kalau sudah terizin berarti itu Legal, sudah ya? dalam pengawasan OJK, sudah sah. Dan itu pun tetap kita harus hati-hati. Nah, hati-hatinya gimana? Hati-hatinya tentang ya kita harus ketahui apa manfaatnya, kemudian berapa biaya yang akan kita keluarkan gitu. Kemudian apa risikonya? Ya kita kadang-kadang datanya kita bisa dijual kan. Nah, kalau kita sudah melalui bank, kita sudah bisa berkolaborasi. Jangan menjual. Ini ada NDA-nya, ada kerahasiaannya. Kita saling menjaga data nasabah. Itu Mbak Mirsa. Oke, jadi itu ya hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh BPRH Samitra untuk bisa meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Nah ini Pak, untuk BPRH Samitra ini bagaimana sih untuk bisa memfasilitasi nih untuk proses digitalisasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang bermitra dengan BPRH Samitra, Pak? Ya kita bersinergi kembali lagi ya kepada fintech. Saat ini BPRH Samitra telah bekerja sama dengan beberapa fintech ya. Ya kami memilih fintech yang memang sudah ada izinnya Legal, dari OJK. Ya bahasanya legal lah. Jadi sah itu sama dengan kami juga legalitasnya juga sah itu. Jadi kita pelajari semua siapa yang berwenang di fintech itu dan dari BPR siapa yang punya tanggung jawab. Nah kemudian dalam rangka membiayai sektor usaha kecil ini ya, sebenarnya dari usaha mikro, usaha ultra mikro bisa kita gini kan, itu yang paling kecil sekali yang bahasanya Bang Umum mungkin tidak bankable gitu ya. Jadi ultra mikro misal dia jaminannya terbatas, tidak punya sertifikat, tapi usahanya layak dan lain sebagainya itu. Kemudian ada usaha kecil, ya mikro, ultra mikro, kecil dan menengah. Jadi yang menengah inilah yang kita kejar ya. Yang kecil itu juga bisa menjadi pembiayaannya kita, tapi yang paling banyak ini adalah yang usaha mikronya ini. Jadi usaha kecil lah disebut ya, bukan ultra mikro. Paling banyak di sana. Nah, kami ada 8 fintech yang bekerja sama dengan Asamitra. Ya, boleh kami sebutkan di sini karena kami sudah bekerja sama. Nama fintechnya peer-to-peer lending, yaitu Restock, kemudian Sanders, kemudian ada Krodo, fintech Krodo, kemudian ada Dana ID. Kemudian yang lagi kami menjajaki di sini adalah komunal, fintech komunal namanya itu. Nah di sini ada bisa menghimpun dana, bisa juga menyalurkan. Nah macam-macam gitu, fintech itu ya. Seperti itu ya. Bisa seperti itu. Kemudian ada juga ada Pundi ya, kita sudah lakukan pilot test ya, atau uji kelayakan tentang kerjasamanya kita ini. Nah ini yang paling banyak di Indonesia ini, paling banyak ini ibu-ibu ini yang punya usaha begitu, apapun usahanya itu Amarta. Jadi itu paling tinggi outstandingnya itu Amarta. Tapi dia punya teknologi robotiknya cepat sekali itu. Nah ini lagi kami menjajaki itu. Jadi masih tahap PKS ini dengan Amarta. Dan yang terakhir kami bekerja sama dengan Aktivaku. Nah itu ada fintech itu, kita lihat apa yang sudah terdaftar, kita cari apa-apa sih programnya dia. Nah ini untuk menunjang UMKM itu yang kita sasar itu. Jadi ini ke-8 ini semua bergerak di bidang UMKM. Itu kolaborasinya seperti kolaborasinya dengan fintech-fintech yang sudah dapat izin dan memang kinerjanya memang betul-betul baik gitu. Iya. Pak Nyoman, kalau melihat saat ini untuk peran dari OJK sendiri untuk membantu BPR menghadapi tantangan dan perkembangan dari fintech ini seperti apa sih Pak? Peran dari otoritas jasa keuangan Pak? Ya perannya sangat luar biasa. Dia sangat mendukung ya. Dia sudah menganalisis seperti yang awal kita sebutkan, apa kekuatannya BPR, apa kekuatannya fintech, apa kelemahannya BPR, apa kelemahannya di fintech ini. Nah dia buatlah satu diskusi, kemudian kita diajak bersama, fintech juga dia bersama, akhirnya ada satu pedoman bahwa untuk BPR
dengan fintech itu ada dua skemanya. Pertama skemanya dengan referral, artinya dia memberikan referensi saja. Ini loh ada pasar di sini, ini lo begini, silakan Anda biayai. Nanti kalau Anda sudah biayai, saya ingat ya sebagai mak comblangnya gitu ya, sebagai brokernya gitulah istilahnya, sebagai penyambungnya dapat fee. Kemudian yang satu yang lebih ini adalah channeling. Ya jadi untuk mendapatkan borrower itu tugasnya fintech. Kemudian kita diberikan itu, lalu kita menganalisisnya bersama-sama gitu. Dan kami juga punya peran terutama dari sisi seliknya. Apakah ini karakternya berdasarkan catatan kami, database kami, apakah ini orangnya baik apa tidak. Dan kita bisa on the spot itu kalau ada di lingkungan kita sendiri. Nah berbicara fintech itu kan ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada di dimanapun kan tidak terbatas itu. Nah itulah kita baca berdasarkan analisisnya. Nanti kita perdalam. Nanti risikonya ada di kita karena kita yang memutuskan. Bisa kita menolak borrower yang diajukan oleh fintech, bisa juga kita setujui. Tapi segala risikonya ada di kita. Dia perannya adalah menagih. Berat menagihnya ini, kita tidak perlu collecting, dia hanya Mirsa Arianti maunya ada bisa di temannya menagih, bisa apa-apa begitu tuh. Jadi bisa diumumkan itu. Sangat berat sekali itu. Nah, biasanya orang sadar. Nah, itulah kecepatan, dia cepat mengingatkan itu. Nah, ya memang dia butuh waktu 90 hari saja. Kalau di bank itu kan sampai 1 tahun baru dikatakan macet. Ini 90 hari aja sudah dikatakan itu macet itu. Ya, Pak? Ya, tetapi ini kan kecil lah kemungkinannya. Amarta ini NPL-nya 0,0 juga sama dengan Nasabah Mitra 0,1 karena sudah dia jelas gininya. Nasabahnya, customernya itu jelas. Ya ibu-ibu kalau minjam itu malu ya, rasa malunya itu ibu-ibu lebih tinggi apalagi diceritain itu ya, enggak pernah bayar itu lagi. Ya udah gara-gara dia sudah langsung dia sadar tuh. Itu tergerak dengan sendirinya, Tergerak Pak. dengan sendirinya. Biasanya ibu bapak-bapak kan cuek itu, dah minum ya udah diabaikan gitu. Nah ini hebatnya Amarta seperti itu. Oke, Pak Nyoman, kalau selama dari BPRH Samitra juga ini bekerja sama juga ya Pak dengan fintech lokal ya Pak? Nah untuk lokal nih sementara kita lihat ini yang ada di lokal nih belum ada sebenarnya mendapat izin. Terdaftar dia sudah. Terdaftar dia sudah. Tapi belum mendapat izin. Izin itu kan kelayakan. Untuk saat ini memang kita belum melihat, belum ada kerjasama. Harapannya sih mau yang lokal. Tetapi kita punya channeling itu. Artinya apa? Yang lokal ini dia sudah punya kerjasama dengan yang fintech yang jago. Ya, kemudian kita bisa melihat secara fisik itu bisa kita biayai. Ya umumnya kalau yang di sini kan lebih baik langsung aja. Kayak kami maunya di Sidrap, di di Bulukumba, termasuk juga di Wajo. Kita sudah membina kelompok juga. Oh, udah bina kelompok juga. Ya, sudah di kelompok di sana. Nanti ke depan lagi di Goa ini kita akan masih lakukan pendekatan. Ya ini UMKM ini kan memang perlu dibantu perlu difasilitasi gitulah. Ya tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya kan gitu, penghasilan atau bisnisnya supaya berkembang itu perlu modal. Tapi dia hanya punya keahlian saja, jaminan terbatas. Nah inilah perlu pendampingan. Nah pendampingan itu kita buat kelompok. Tapi kita bukan menjadi leadernya, tetapi ada satu agen-agen tertentu yang bisa mengkoordinir. Nah, itulah yang dibina oleh fintech. Kalau kita kan nggak menyalurkan aja, Pak. Menyalurkan saja. Saja ya. Ya. Oke. Iya. Nah, itu ya smart listener, tapi smart listener juga ingin mengetahui juga nih Pak, untuk saat ini apa sih yang menjadi produk dan juga layanan-layanan dari BPRH Samitra, Pak? Ya, ini yang harus dikenal oleh smart listener ya. Supaya saya tidak sia-sia kesini nih. Pertanyaannya Mirsa Arianti ini sangat menarik ini. Ya yang pertama smart listener Pak, kami tentu mempunyai layanan digital ya. Produk kami itu ada 2 sebenarnya. Produk dasar dan produk digital. Atau digitalnya disebut dengan produk lanjutan. Kalau produk digital kita berbicara di sini aja. Ya karena produk dasar itu kan sudah umum, misalnya tabungan, deposito yang dibuka secara online konvensional. Tapi kalau digital ini ada ATM misalnya. Ya itu kan sudah menggunakan teknologi. Kemudian ke depan ini lanjut lagi ATM bersama. Nanti
nasabahnya kami tidak hanya bisa melakukan transaksi di ATM-nya kami saja, tetapi di bank-bank lain juga bisa. Ya, ATM bersama BUMN, BUMD atau siapapun bank yang memiliki logo ATM bersama itu nasabah bisa di sana. Nah, bank induk kami perlu di sini adalah bank Mandiri ya, sebagai bank induk. Ya, bank settlement kami lah dia yang menyelesaikan. Nah, kemudian yang kedua yang sudah jalan itu adalah mobile banking. Jadi layanan orang tidak perlu lagi menggunakan ATM, dia bisa sudah mentransfer, terutama transfer ya. Kalau narik tunai melalui mobile banking kan belum bisa. Tetapi kita juga sudah punya produknya, yaitu namanya cardless. Cardless itu adalah menarik uang tunai di ATM tanpa menggunakan kartu. Jadi kartu itu, dompet itu enggak perlu lagi dibawa, enggak perlu ada uang, enggak perlu ada KTP, semua ada di HP itu. Jadi dengan memasukkan nomor HP-nya kita saja, kita sudah dapat tiket lah, etiket itu. Ada sudah PIN ya Pak? Ya PIN lah, sejenis PIN gitu, 6 angka ya, etiket namanya. Kemudian kita masukkan nomor HP di ATM, lalu mau ngambil berapa PIN tindis itu, kemudian baru masukkan etiket itu yang ada yang masuk nomor yang bukan nomor PIN itu. Kalau nomor PIN kan lain. Tidak ada lagi pakai nomor PIN di gini. Etiket itu kan orang tidak bisa tercecer. Sudah kita saja. Dan itu hanya berlaku 10 menit saja itu. Habis itu udah hilang itu, nggak bisa digunakan. Jadi sangat aman sekali itu. Nah, kita bisa menarik berapa, udah masuk di kita bisa mengambil lah. Nah, kemudian produk yang lagi kita tingkatkan ini bagaimana nasabah supaya tidak mengantre nih datang ke bank. Jadi kita yang namanya produk layanan kita itu customer onboarding. Jadi nasabah kita memesan ini kayak check-in dulu ya. Check-innya dulu di jalan udah bisa, nanti tinggal datang ke ini, tunjukkan etiketnya atau nomor PIN lah bahasanya tadi. Etiketnya sudah ditunjukkan di teller, udah langsung keluar. Teller udah menyiapkan, oh ini ada yang akan datang nih, Mirsa Arianti ini sebentar nih datang masjid lapar jalan. Dia sudah siapkan uangnya. Gitu ya. Baru datang dia isi di laptopnya kita, di depannya CS, dibantu oleh customer service atau satpamnya kita. Kalau dia sudah terbiasa, tidak perlu lagi pendampingan. Udah dapat, tinggal langsung mengambil saja, tidak perlu antrean. Nah, itu layanan betul-betul untuk customer yang melakukan semua. Tidak ada lagi slipnya Mbak Mirsa. Nggak ada lagi Pak? Nggak ada lagi mencetak menggunakan slip. Gitu kan? Ya, tidak perlu lagi itu. Sudah terekam di sistem, itu sudah dikenal orangnya juga. Tidak perlu lagi sidik jari, tanda tangan, nggak ada, orang sudah terekam di database-nya itu. Oh ini bisa, sudah benar ini orangnya. Udah langsung transaksi. Itu yang sudah ada. Lalu yang ke depan kita ingin memberikan pelayanan seperti bank-bank umum lainnya ya, teknologi QRIS. Ya, dengan menggunakan QR code itu aja udah transaksi bisa jalan kan pembayaran. Nah, ini kami lagi urus. Kemudian puji Tuhan ini dalam uji coba transfer melalui BI Plus. Dulu kami belum bisa, sekarang sudah bisa. Ini kami lagi uji coba, ini sudah akan jalan. Nah, yang terakhir kami akan mengurus Laku Pandai. Artinya apa? Kayak ada BRI Link gitu. Jadi UMKM kita atau nasabah kita jadikan agen. Jadi orang bisa menyetor, membayar di sana. Dan ke depan lagi orang sudah bisa juga menyetor, membayar di Indomaret maupun Alfamart gitu. Ya, jadi kami tidak perlu buka cabang aja, sudah agen-agen tuh kita sebut nanti dia mitra punggawa. Oh, mitra punggawa. Ya, nanti kita buatkan satu lotnya, apa ketentuannya, apa syarat-syaratnya, memilih itu kita pelajari dari nasabah awalnya. Nanti kalau sudah belum jadi nasabah tetapi dia punya bisnis bagus ya, nanti kita atau lingkungan masyarakatnya sangat mengenal bisnis itu, dia bisa aja kita tunjuk sebagai agen. Nah, kalau semuanya untuk si mitra itu masih ada nggak sih Pak? Untuk si mitra. Nah, ini si mitra ini menarik ini, tapi kami sudah kembangkan nih ya. Si mitra itu kami sudah menjadi online itu, Mbak, namanya si Mitru. Jadi simpanan mitra usaha dengan membukanya melalui
online. Ya. Jadi O-nya itu online ya, kita besarin hurufnya itu O itu Simitro dan Sideco, simpanan deposito online. Nah, ini yang menarik nih, deposito online bunganya diberikan besar. Kenapa kami berikan bunga? Karena kan kami tidak lagi datang ke nasabah mencari prospek apa-apa, dia sudah. Nah, cuma yang sekarang itu yang sudah jalan itu adalah baru antar nasabah kita saja. Artinya Mbak Marsarianti ya punya rekening di Asa Mitra, dipindahkan dari tabungannya ke deposito atau dari bank lain dimasukkan dulu di tabungannya kita, baru dia buka si Mitro. Jadi bisa bunganya lebih tinggi lah dikit ya. Nah, nanti ke depan sesuai dengan izinnya kita akan mengurus itu, membukanya dengan wajah saja atau dengan metode apa aja. Walaupun dia bukan menjadi nasabah Asa Mitra, semua masyarakat umum sudah bisa. Yang penting dia sudah mendownload aplikasinya dulu di Play Store-nya. Dan yang terakhir lagi ke depan kita akan membuatkan, misalnya Arianti mau ambil kredit, sudah pakai online saja itu. Los. Gak usah datang Pak. Gak usah. Nanti menggunakan loan original system kan. Nah, nanti itu kita adakan. Nah, itu sekarang sudah ada, tetapi masih dalam proses untuk nasabah-nasabah existing saja atau yang kita sudah kenali gitu ya. Misalnya yang sederhana pegawai negeri ya, yang punya penghasilan tetap sudah jadi nasabah kita. Itu baru berupa alat ya, nanti sudah berupa aplikasi. Platform digitalnya sudah ada. Nanti kami lagi proses mau melakukan penjajakan dengan fintech maupun dengan usaha scoring macam-macam lah, kita padukan nanti baru buat aplikasinya. Ya, gitu, itu yang kedepannya akan dilakukan oleh BPR Asa Mitra Pak ya. Oke, nah sebagai closing statement kita nih Pak, ada yang ingin sampaikan Pak Nyoman? Ya, Parmisa, kalau kita mau bertransaksi dengan menggunakan jasa layanan fintech, ya yang ingin saya tegaskan, carilah fintech yang memang sudah mendapat izin. Kemudian lihat juga kinerjanya, apakah kredit bermasalahnya cukup tinggi. Ya biasanya fintech itu toleransinya adalah 0,5. Kalau di bank BPR itu atau di bank umum masih dikasih 5% oleh OJK. Tapi fintech itu memang harus kecil ya bermasalahnya, karena menggunakan sistem teknologi atau ada penghapusannya lah cepat, penyelesaiannya cepat, ada asuransinya. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa mari kita bekerja sama, bersinergi ya, kenali nasabah. Kita ada kenali BPR Asa Mitra. Kita ada di 11 kabupaten di sini, ada di Sudiang, Dayak gitu, ada di Goa, ada juga di Boni, di Bulukumba terakhir, ada juga di Wajo, ada di Pangkep, ada di Parepare, ada Sidrap, ada di terakhir Palopo. Itu yang paling jauh ya kita sebut. Dan kami punya kantor pusat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5 dan 6. Makasih. Iya. Jadi itu ya Smart Listener ya, itu mengenai BPR Asa Mitra. Jadi sekali lagi ya, seperti diinformasikan oleh Pak Nyoman tadi, kalau semuanya Anda ingin langsung jalan ya, datang melihat langsung di mana cabang utama ya dari BPR Asa Mitra, itu langsung saja di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Iya, ya, nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Nyoman Suparta sudah hadir di studio Pak. Sukses untuk BPR Asa Mitra Amin. Pak. Ya, sama-sama ya. Tumbuh bersama, bahagia bersama. Tumbuh bersama dan bahagia bersama tentunya. Dan Smart Listener, sekali lagi terima kasih untuk Anda, dan untuk perbincangan ini kita simpan ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan akhirnya saya Mirza Arianti pamit, dan juga Bapak Nyoman Suparta, Direktur Utama BPR Asa Mitra, kami pamit dan selamat sore, sampai jumpa. Salam.